Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan semoga teman-teman mendapatkan yang terbaik dari channel ini. Terus dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Teresa lebih hebat dari Paus. Ya, Ibu Teresa menurut saya jauh lebih hebat daripada Paus manapun yang pernah ada. Exactly. Ya, sebentar, tapi kita dengarkan yang satu ini coba ya. Kita ini bagus sekali nih. Orang non muslim bilang assalamualaikum, nggak udah dijawab. Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibilang aja, dibuang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. Di kitab kuning gimana Abu jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang menetap itu kan sombong-sombong. Ini orang-orang jujur ini ya. Ini Papa, orang-orang jujur. Gara-gara buku kuning Muhammad KC masuk. Nah iya makanya, ini kan orang-orang yang jujur, ya kan? Lalu orang-orang yang jujur ini kan dipersekusi kan sama orang Islam yang punya versi MUI kan? Coba sama NU kan? Ini kan kitabnya NU kan? Mampus tadi kan? Assalamualaikum, mampus kau. Coba bayangin, assalamualaikum dijawabnya mampus kau, kan kurang ajar kan? Makanya ada orang bilang assalamualaikum ke saya nggak pernah jawab, saudara ya. Ntar, ya kan? Masuk sini, assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam, nanti jawabnya dia bilang alaikusan tadi kan, alaikasan. Mampus kau, kan kurang ajar saudara ya. Lain kali kalau orang Islam maksud bilang assalamualaikum, saya jawabnya alaikasan gitu ya. Mampus kau. Ulangi ya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum, nggak boleh dijawab. Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibilang aja, dibuang muka. Assalamualaikum, oke, buang muka. di kitab kuning gimana Abu jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasan. Alaikasan itu mampus buat kamu. Alaikasan. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang menetap itu kan sombong-sombong. Belum something today. Belajar sesuatu Pak Paul. Alaikasam. Bu Tumbar, silakan Bu Tumbar. Mampus lah bilang gitu kan. Mampus lah kau. Dikasih salam baik-baik, jawabnya mampus lah. Kau kan kurang ajar saudara, pengen ngaplok kan. Assalamualaikum Bu Tumbar. Alaikasam Pak Dedi. Aduh, ketawa kakak aja. Saya sekarang salam alaikum gitu sekarang. Selamat malam semuanya, salam. Menjelang pagi ini berarti. Saya cuma menambahin sedikit, ya banyak nggak apa-apa ya dikit. Kalau yang saya ingat nih ya, ini sebetulnya Islam di Indonesia itu sekarang sudah terpapar dari Yaman asli. Ya padahal Yaman asli itu malah yang teroris. Pemerintah sendiri sekarang malah cenderungnya ke Yaman bukan ke Arab. Karena apa? Mereka itu menganggap Arab itu sekarang sudah berubah. Arab itu sudah berubah, Arab itu sudah jadi anti-Zionis, dan keturunan Raja Arab itu ditelusuri katanya dari Yahudi, ya kan gitu. Itu jadi itu sekarang itu udah marak gitu loh. Jadi di pengajian segala itu diajarkan seperti itu. Makanya mereka sekarang itu malah membenci Arab sebetulnya gitu loh. Nah, yang jadi apa namanya panutan sekarang malah justru yang dari Yaman kan Edan namanya. Nah itu makanya sekarang malah banyak yang justru keras alirannya, dan aliran-aliran yang keras itu, ustadz-ustadz yang keras itu malah didukung sama pemerintah, didiamkan. Mereka ngajarkan bunuh pastor, bunuh ini, didiamkan aja kayak siapa itu kan didiamkan. Nggak ada tindak lanjut dari pemerintah karena sudah berubah. Anies itu tetangga saya, itu teman kecil saya itu sebetulnya, gitu. Jadi sebetulnya pernah pacaran sama Anies Bu?
Aduh, enggak ya. Langsung to the point aja. Tetangganya cocok tahu pacaran nih Mbak Anis. Bukan, dia tetangga. Tumbar, Ya. namanya salah. Namanya itu penis wong edan. Terus jorok nih. Aduh, itu tetangga saya. Jadi bapaknya sebetulnya ya keluarganya baik gitu ya. Cuman nggak tahu saya kok sekarang Anies kok berubah seperti itu, karena ya mungkin itu tadi pergaulan di sana di Ini Jakarta. pergaulan di Yaman itu bikin dia begitu jadinya. Ya, jadi dari Yamannya itu gitu. Kalau keluarga besarnya sih baik gitu loh. Nah itu, jadi perbedaannya di situ. Nah banyak orang Indonesia itu tidak paham dalam hal ini. Kenapa mereka nggak paham? Karena nggak diberitakan di masjid-masjid sama ustadz-ustadz lah. Bang ustadz-ustadz sekarang yang menguasai aja yang dari Yaman kok gitu. Jadi banyak yang nggak paham. Anggapannya itu masih berkiblat ke Arab Saudi sana, padahal enggak. Nah, kenapa kalau mereka membenci Arab Saudi banget-banget? Ya, karena Arab Saudi aja sekarang udah kalau yang ekstremis itu penggal kepala di sana gitu. Bahkan tahun berapa itu kan memang kerajaan Arab Saudi pernah dibom. Nah, makanya terus raja itu kan terus membabi buta, nangkepi yang teroris-teroris itu walaupun baru khutbah di masjid langsung seret penggal kepala, nggak pakai sidang-sidang segala kalau di sana gitu. Nah, bedanya di situ. Nah di Indonesia nggak ada yang tahu karena nggak mungkin kan ustadz-ustadz itu ngomong ini aliran kita sudah berubah, ini aliran kita ke Yaman, kan nggak mungkin. Termasuk orang-orang pemerintah sendiri kiblatnya itu sekarang di Yaman bukan di Arab. Itu sudah terbukti. Terbuktinya dari mana? Benci banget sama Israel. Nah itu. Nah padahal Arab Saudi sendiri sekarang ngefriend sama Israel. Nah, mereka nggak ngerti ustadz-ustadz yang khotbah di masjid itu kan saking pinternya gitu loh. Dan bodohnya orang-orang ini itu ya cuma disekoi-sekoi kayak gitu, nggak mau belajar, nggak mau ini. Karena apa? Dilarang, nggak usah banyak nonton YouTube, baca ini, baca itu, hafalkan ini biar naik surga kan kayak gitu. Nah itu banyak orang yang tidak paham, tapi banyak juga yang teman-teman saya yang istilahnya sekarang udah beda dulu agak ekstrim, sekarang udah beda, banyak. Ya kira-kira ya 50-50 lah. Ada yang masih kadrun banget, ada yang berubah total. Nah, di Jogja dulu pernah mulai ada pembagian, jadi tempat rekreasi itu khusus untuk wanita, khusus untuk pria. Lah kan heran, wah itu terus ditentang itu. Jadi yang pecinta budaya Nusantara maju, bahkan mau perang waktu itu istilahnya. Karena apa? Ada pembedaan itu tadi, khusus wanita, khusus pria. Lah kan Jogja mau dikuasai aliran seperti itu, tapi berani orang-orang Jogja berani melawan gitu loh. Jadi nggak berdaya lagi, mereka istilahnya nggak berkutik lagi gitu loh. Nah, saya cuma berharap di daerah-daerah itu adalah yang berani untuk melawan ustadz-ustadz yang seperti itu, ustadz-ustadz yang ngajari kebencian, ustadz-ustadz yang ngajari rasis, ustadz-ustadz lawan saja, ngapain gitu loh. Ayo berani maju supaya apa? Indonesia itu tentrem, Indonesia itu damai. Lawang cuma beda agama, ya toh. Ajarannya jelas beda. Tuhannya kita nyebutnya juga beda. Buddha nyebutnya Tuhan apa, Hindu apa, Kristen apa, Katolik apa, Islam apa, kan beda. Memang sudah beda gitu loh. Nah untuk menuju kesatuan ya udah satukan perbedaan itu, nggak usah saling ini saling itu. Pemerintah juga ini jeleknya itu membiarkan ada pembubaran ibadah. Dibiarkan saja. Kenapa nggak berkutik dengan orang-orang ekstremis gitu loh? Kenapa pemerintah sekarang takut dengan orang-orang ekstremis yang menguasai bangsa ini? Bangsa ini sudah dikuasai ekstremis ini sekarang. Cuman pemerintah malu untuk mengatakan gitu. Karena apa? Memang dari segala lini, dari angkatan darat, angkatan kepolisian mungkin di luar angkatan ya, itu memang sudah dimasuki orang-orang ekstremis. Mau tidak mau, mengakui atau tidak, Indonesia itu sudah dikuasai. Ya, jadi kalau kita mau berhenti dari hal-hal seperti ini, ayo kita sebagai rakyat, sebagai orang yang cinta dengan damai, cinta tanah air, lawan mereka. Ngapain takut gitu? Pemerintah yang misalnya mau berak-abrik mana, ikut andil, tentara ikut andil, polisi ikut andil, lawan aja rakyatnya itu, rakyat yang di situ gitu loh. Kalau kita nggak berani melawan, pemerintah akan terperosok makin ke dalam ekstremisnya ini gitu. Kalau dibiarkan secara lama, kalau dibiarkan lama-lama ya makin lama makin jadi ekstremis Indonesia ini gitu loh. Soalnya sudah di teman-teman yang luar negeri, teman saya itu sudah banyak yang ngomong gitu, wah Indonesia sekarang udah
berubah total, pindah aja kamu ke sini. Waduh, enggak, saya cinta Indonesia kayak gitu. Nah, seperti itu. Gitu aja Pak Paul, saya tambah. Saya makin gemes sih soalnya. Pemerintah yang dikuasai ekstremis ini saya makin gemes gitu loh. Tapi Pak, Gitu, Bu Tumbar, duitnya Yusuf kalah kuat, Bu. Ya nggak usah takut sama duitnya, Yusuf kalah, biarin aja nanti No, kalau Tuhan justru yang di berkehendak. atas sana bagi-bagi duit kuat mereka. Iya, betul. Makanya Memang itu. bantuan dari negaranya sana juga banyak, Pak. Jadi ada Exactly. Betul. betul. Jadi ada negara apa ya? Saya ada sih waktu itu dikirimi, ya itu memang dikirimi dari sononya itu banyak gitu loh. Dan Indonesia pun juga mengirimkan bantuan juga ke Palestina. Itu yang Betul. ekstremis kayak gitu banyak sekali gitu. Itu bahasa Jawanya money talks. Ya, betul. Ya, Robert Mawengkang, lanjut. Ajar. Shalom Pak Pol. Shalom. Assalamualaikum. Mau nggak dijawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikasan. Oke, shalom Pak. Ya, Pak. Kita kembali ke topik Pak ya. Jadi kalau saya melihat bahwa kisru yang terjadi antara Pak Gumilang dan MUI ini bukan secara kebetulan Pak ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa ya memang negara kita perlu ada perubahan. Karena yang diangkat-angkat ini kan selalu masalah agama. Dan agama lagi. Dan sepertinya kebijakan-kebijakan pemerintah ini selalu mengarah kepada soal agama. Sehingga yang ditindak itu kalau mereka yang dianggap menghina, memfitnah, dan lain-lain. Tapi ini pun tidak adil diberlakukan. Saya sempat menonton diskusi antara Monique Rikers dengan para kadrun yang dipimpin oleh si Egy Sujana dan salah satu pembicaranya. Jadi itulah cara-cara daripada media di Indonesia yang semua terpapar dengan ajaran-ajaran lebih condong kepada khilafah. Jadi mereka ini double standar. Dikala seseorang tidak bisa mendebat masukan daripada Monique Rikers, dia langsung teriak keblingsatan itu. Ayo panggil polisi, tangkap dia. Panggil polisi, tangkap dia. Jadi sudah ini mereka punya cara-cara berpikir yang sebenarnya harus dirubah. Karena apa? Kalau pemerintah tidak melihat ini sebagai sesuatu yang serius, maka Indonesia ini akan bubar. Kita jelas saja, karena siapapun, manusia sekarang tidak lagi kepada 78 tahun yang lalu di mana Indonesia merdeka, masih banyak yang belum mengenal mungkin perkembangan, belum banyak terinformasikan mengenai adanya ajaran-ajaran yang menyesatkan yang selama ini kita sudah saksikan. Selama 78 tahun Indonesia merdeka, tetap berkutat kepada soal agama. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dalam satu sisi. Kita melihat mereka ada perubahan-perubahan daripada kelompok Islam itu sendiri yang sudah melihat ke depan. Seperti Buya Sakur, seperti Panji Gumilang. Di mana mereka, saya menganggap orang-orang yang maju berpikir, memakai nalar, logikanya jalan. Masa kita diatur-atur? Andai kata kalau sholat itu diperlakukan sebagai hak mutlak, maka satu kali kita absen untuk sholat, masuk surga. Ini bagaimana Tuhan yang benar itu? Dan juga kalau jaminan untuk masuk surga cuma 72 bidadari untuk menyenangkan pribadi seorang pria, maka di mana keadilan Tuhan untuk melihat bahwa wanita juga sanggup harus diberikan jaminan untuk kesenangan mereka? Apakah disediakan para gigolo 78 gigolo terhadap para wanita ini? Jadi seperti Buya Sakur dan Panji Gumilang, mereka meneliti, ini nggak masuk di akal lagi. Dan inilah juga masukan-masukan daripada kita semua untuk merubah paradigma daripada bangsa Indonesia supaya jangan terus dibodoh-bodohin, menangkap seseorang cuma karena agama dan agama lagi. Yang dipromosikan keluar selalu, the most largest population Muslim in the world. Ini bukan suatu produk yang bisa dijual dalam marketing. Kita harus kemukakan bahwa Indonesia dapat melakukan inovasi-inovasi yang tidak usah 10 daripada Israel misalnya. Meskipun dengan perbandingan penduduk yang terlalu jauh, 270 berbanding 9,3 juta di Israel. Tetapi inovasi-inovasi yang luar biasa. Jadi kembali kita kalau pakai logika, tidak mungkin suatu negara ini, bangsa ini kalau tidak diberkati. Jadi kita kembalilah, kita logika kita jalan melalui apa yang kita lihat. Nah, kembali kepada persoalan di Indonesia. Saya senang juga, tadi malam saya sempat menonton jubirnya Presiden Jokowi, Hambalia, kalau saya nggak salah, yang suka pakai sorban itu. Dia menentang orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu kepada Panji Gumilang. Nah, kita semua di sini kan membangun suatu pandangan di mana kita juga tidak berpihak. Tetapi yang jelas di sini bahwa MUI ini melampaui
kekuasaan daripada pemerintah. Mana mungkin mereka bisa mengorder siapa yang mereka ingin tangkap, sama dengan order terhadap MKC. Dan sampai saat ini, atas perlindungan mereka, Ustadz Somad, Ustadz yang biadab, yang menelanjangi semua orang, khususnya orang Kristen, kok bebas? Dan di mana fungsi dari Menko Polhukam dalam hal ini? Jadi ini semua adalah double standard, munafik dan kemunafikan. Jadi bagaimana kita meyakini suatu pemerintahan yang menyelewengkan peraturan-peraturan ketatanegaraan ini hanya karena identitas agama, kekuatan mayoritas. Ini harus dihilangkan. Dan anehnya ini, karena mereka double standard, salah satu daripada debater dari TV One yang juga kadrun, TV One ini bertindak, reporter kan seharusnya ya harus balancing lah. Tapi mereka bertindak sebagai penuntut hukum terhadap Monique Rikers. Sepertinya ya memberikan terus tekanan-tekanan. Sedangkan Egy Sujana dan beberapa dari mereka yang kadrun itu dibiarkan untuk berbicara. Sampai teriak-teriak mesti panggil polisi segala, kebeling satan. Nah masalahnya ini mereka memakai negara ini adalah negara hukum. Hukum mana dulu kita pertanyakan. Jadi pemerintahan yang ada, Pak Mahfud secara khusus, jangan dipelintirkan. Hukum ini, hukum khilafah. Ini kan jelas, kalau kalian memakai ini negara hukum, bahwa perlakukanlah, Somad itu tangkap, si Bahar Smith, yang sudah memakai modus penangkapan si Ahok dulu, di mana 212, yang dijadikan kemarin itu 626, karena tepatnya tanggal 26 bulan Juni, mereka memakai dengan truk 2 susun itu dan teriak-teriak, pakai takbir segala untuk menangkap atau memproses si Panji Gumilang. Nah kita tidak berpihak. Seperti yang saya katakan, saya tidak kenal dengan Panji Gumilang. Tetapi ini adalah suatu pembaharu yang harus didengarkan oleh anak bangsa. Kalau itu salah, ya kita tidak usah masuk ke sana, sama dengan ajaran kita. Kalau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak boleh memaksakan. Tetapi opini itu kita bisa sampaikan. Dan pemerintah tidak perlu masuk di dalam ranah-ranah keagamaan yang bukan menjadi suatu kebijakan. Seharusnya dibubarkan. Menteri Agama itu tidak perlu menambah semacam amandemen di dalam peraturan Pancasila yang sudah ada, SKB Nuwa Menteri, FKUB. Ini apa tujuannya? Framing demi framing, yang terutama difokuskan kepada umat Kristen. Jadi kita bicara di sini fakta, dan kita akan melihat ke depan Indonesia yang harus meninggalkan agama dan harus meninggalkan sentimen didasarkan tidak ada kebenaran di dalamnya. Membenci Israel alasannya apa? Cuma karena beda kan? Cuma beda agama. Bukan datang kepada ya sesuatu yang objektif itu harus dinyatakan. Masa sampai olahraga aja dipikir U20 ini, para pemain muda 20 tahun ini sepertinya angkatan bersenjata yang bawa bom ke Bali dan bawa bom di Indonesia. Ini stupidity demi stupidity. Parah pelaksana hukum negara kita. Gubernur yang hanya mengikuti order daripada ketua partai, berarti tidak mempunyai suatu keberanian untuk menyatakan sikap kebenaran, tidak mempunyai prinsip. Masa diberi order. Jadi kita bisa melihat bahwa kita dibukakan mata dengan peristiwa-peristiwa yang ada ini secara khusus antara Kisru, Panji Gumilang dengan MUI, di mana kita melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi, entah itu perbaikan atau kehancuran Indonesia yang menentukan nanti pada pemilihan 2024 ini. Jadi masyarakat Indonesia datanglah kepada suatu pengertian bahwa jangan terus dibodohi dengan agama. Agama itu adalah buatan manusia. Keyakinan kita adalah pribadi, hak hakiki kita kepada Tuhan yang kita yakini. Jadi itu saja Pak, masukan saya. Terima kasih. Kalau saya lihat di sini ada Pak Karni Ilyas. Halo, Pak Karni Ilyas. Halo juga Pak, selamat malam. Pak, lama kita ketemu nih. Ya, Ayo. Pak. Ya Pak Karni. Silakan. Selamat malam Pak Fauzan, juga seluruh rekan yang ada di studio yang telah bergabung, juga pemirsa yang ada di live chat, semuanya semoga sehat dan berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Amin. Nggak assalamualaikum tadi Pak ya? Assalamualaikum Pak. Sudah murtad itu Pak dari Islam. Jadi nggak ada kamusnya lagi saya itu ngomong assalamualaikum itu. Baik, sebelum saya menyampaikan opini, saya minta itu teman-teman di live chat untuk like itu tayangan ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu itu channelnya Pak Fauzan. Saya aja yang udah punya banyak penggemar itu
subscribe itu channelnya Pak Fauzan. Masa kalian nggak subscribe itu? Jadi jangan lupa di like, lalu di subscribe dan diaktifkan loncengnya itu supaya mendapatkan notifikasi setiap ada penayangan dari channel Pak Fauzan yang memberikan edukasi, juga memberikan manfaat bagi sosial kehidupan di masyarakat itu melalui yayasan-yayasan sosial yang telah dirintis oleh Pak Fauzan bersama juga Pak Santi Amer itu. Mari kita dukung pelayanan dari Bapak Pastor Fauzan. Minimal kita harus subscribe itu. Baik, pemirsa, kita ketahui bahwa di Indonesia ini identik dengan politik identitas. Jadi selama politikus, kalau saya ya nggak nyebut politikus di Indonesia ini sebagai politikus yang sejati, tetapi lebih tepatnya lagi mereka ini adalah badut-badut politik. Nah, badut-badut politik yang ada di Indonesia ini, mereka memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka. Nah, lama para badut-badut politik ini masih memanfaatkan agama Islam sebagai kendaraan politik mereka, maka sulit. Bahkan saya bilang bukan lagi sulit, mustahil Indonesia ini bisa maju dan akan selalu tertinggal dari bangsa lain, baik peradaban ataupun teknologi. Nah, mengapa ada banyak orang-orang yang terkesannya bebas untuk melakukan ujaran kebencian hingga persekusi kepada umat Kristen? Itu dikarenakan maksudnya begini, ada orang-orang ustadz-ustadz yang melakukan penghinaan, penistaan terhadap umat Kristen. Lalu mengapa ya pemerintah itu terkesan tidak adil dalam memberikan penegakan ataupun supremasi hukum? Itu karena para badut-badut politik itu menggunakan politik identitas. Jadi mereka merasa sungkan untuk menindak para ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama terhadap agama Kristen ini. Jadi para badut-badut politik ini dengan para ustadz-ustadz penista agama seperti Abdul Somad dan lain sebagainya, mereka ini bagaikan setali tiga uang. Nah itu, jadi susah itu untuk bisa pemerintah ini netral, karena pemerintah badut-badut politik yang saat ini telah menjabati kedudukan di pemerintahan ini di segala institusi, jadinya mereka enggan itu untuk menindak setiap para penista-penista agama ini, karena mereka berteman, karena mereka itu dianggap orang yang sudah berjasa, karena dukungan suara mereka selama ini itu besar, itu mengalir kepada elit-elit politik. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat para
ustadz-ustadz yang melakukan penistaan agama hingga persekusi membuat mereka tidak takut-takut untuk melakukan aksinya. Dan pemerintah juga enggan untuk menangkapi mereka, ya karena mereka berteman, saling membutuhkan, seperti sebuah azas mutualisme itu. Nah, jadi selama politik identitas ini masih terus dipakai oleh para badut-badut politik ini, makanya Indonesia sampai kapanpun akan jalan di tempat. Masih enak kalau jalan di tempat, ini mundur di tempat seperti itu. Itu opini dari saya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, jangan lupa di like tayangan ini, di share itu sebanyak-banyaknya. Oke, luar biasa. Nanti kalau Pak Karni ini sudah murtad, ini geger nih, Pak Karni ini sudah jadi murtadin. Oke, saudara, ini pesan sponsor dari Bendahara 2 bulan ini karena katanya saya nggak live, saya jarang nongol di YouTube, terus donasinya jadi turun, saudara ya. Ini dropnya banget ya, 234 sama bulan Juni 188 ya. Tapi seminggu, terus viewer kita di bawah 10.000 ya selama 1 bulan terakhir. Begitu seminggu ini kita masuk, ya sekarang viewernya selalu di atas 10.000 ya. Bahkan kemarin yang acara kemarin sudah hari ini sudah 35.000 viewernya ya. Sekarang aja kita live viewernya 1,1 terus ya, di atas 1.000 terus. Nah, ayo donasi lagi saudara ya. Walaupun saya nggak live, tetapi kan donasi ini bukan buat saya saudara ya. Jadi saya live atau tidak live sebenarnya donasi ini bukan buat saya. Saya tetap memonitor Damaris, Damarkasi, Galarua semua tetap terkendali, aman terkendali, kecuali Pak Toping keluar dari Galarua ya. Nah itu urusannya Pak Santi Amar aja itu sama Pak Toping, bukan urusan saya. Karena Pak Toping masih ada di Damaris, Damarkasi ya. Oke, jadi kita lanjutkan ini saudara ya, kita dengarkan ini ya, satu lagi nih. Sebelum nanti penutup, nanti Pak Gregorius ya, Pak Gregorius kasih penutup ya. Ini saya kecilkan supaya saya jangan kena ini saudara ya. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. mampus lah. Nah, ini ustadz jujur begini ya saudara ya, yang kemudian dipersekusi sama orang Islam ya. Panji Gumilang sama ini ya, sama siapa? Buya Sakur ya saudara ya. Ulangi. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Alaikasam, alaikasam pantesan ya. Ya Gregorio silakan. Karena kasih kepada Tuhan harus terlihat kepada sesama. Kasih kepada Tuhan harus berdampak kepada sesama untuk saling mengasihi. Teman-teman, tidak usah kepanasan. Saya hanya ingin berbagi. Saya belajar dari kedua belah pihak bahwa mereka berbeda pandangan, mereka berbeda pemikiran, berbeda kecerdasan. Tetapi itu bisa mencerdaskan orang-orang yang melihat dari berbagai macam sisi. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.